Shalom Ibu, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pajak penghasilan atau PPh 21. Perkenalkan, nama saya Christine Livindri Erjakota dengan NIM 221901444 dari kelas C dengan teman saya Jessica Leonita Poah dengan NIM 22190103 dari kelas C. Berikut adalah perbandingan tarif pajak penghasilan yang lama dan tarif pajak penghasilan yang baru. Untuk tarif pajak penghasilan yang lama, penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif pajak 5%. 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak 15%. 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak 25%, dan di atas 500 juta akan dikenakan tarif pajak 30%. Untuk tarif pajak penghasilan yang terbaru, sampai 60 juta akan dikenakan tarif pajak 5%. 60 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif pajak 15%. 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif pajak 25%. 500 juta sampai 5 miliar akan dikenakan tarif pajak 30%. Dan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif pajak 35%. Selanjutnya kita masuk kepada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP di situ untuk wajib pajak sendiri atau belum menikah, besar PTKP-nya adalah 54 juta. Sedangkan wajib pajak menikah atau yang sudah menikah, sudah menjadi suami istri, besar PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, PTKP tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami, besarnya ialah 54 juta. Sedangkan PTKP tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dalam garis keturunan lurus, anak angkat, serta anak kandung paling banyak 3 orang, besar PTKP-nya adalah 4.500.000. Nah, di dalam pendapatan yang telah disebutkan tadi, terdapat juga biaya jabatan atau pengurangan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250/PMK 03/2008, yaitu sebesar 5%. Jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulan adalah sebesar 5% atau banyaknya sebesar 6 juta dalam setahun atau sebesar 500.000 dalam sebulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Pak Irwansyah, seorang karyawan PT Semen Kupang, mendapat gaji setiap bulannya yaitu 15.500.000. Setiap bulannya Pak Irwansyah membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp65.000, dan iuran pensiun sebesar Rp75.000. Pak Irwansyah sudah menikah dan memiliki 1 anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Irwansyah per bulannya. Jawab. Berarti di sini penerimaannya hanya dari penghasilan sebesar 15.500.000. Nah, di sini kita cari penerimaannya sama dengan pendapatan. Nah, 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 12 bulan dikali 15.500.000 sama dengan 186 juta. Nah, di sini biaya jabatan kita mencari 5% dikali 186 juta. Nah, itu seharusnya 5% dikali 186 juta adalah 9.300.000.
Nah, itu sudah melewati 6 juta. Dan sesuai dengan undang-undang tetap kita tuliskan nilai maksimalnya yaitu 6 juta saja. Jadi jangan tulis melebihi 6 juta. Jadi di sini 5% kali 186 juta sama dengan 6 juta. Nah, iuran BPJS Kesehatan itu dikali 12 bulan dikali 35.000 sama dengan 780.000 per tahunnya. Lalu iuran pensiunnya 12 bulan dikali 75.000 sama dengan 900.000. Nah, kita mau cari pendapatan neto per tahunnya. Nah, semua itu tadi pendapatan 1 tahun dikurangi semua biaya yang dikeluarkan oleh Pak Irwansyah, di mana 186 dikurangi 6 juta dikurangi 420.000 dikurangi 780.000 dikurangi 900.000 mendapatkan hasilnya 177.900. Jadi pendapatan neto per tahun adalah 177.900. Berikutnya kita akan mencari nilai PTKP-nya. Nah, Pak Irwansyah sudah menikah atau sudah kawin dan memiliki 1 orang anak, berarti akan dibebankan PTKP sebesar 63 juta. Nah, ini berikut rinciannya. Wajib pajak pribadi Pak Irwansyah sebesar 54 juta dan memiliki istri yaitu 4.500.000 ditambah lagi dengan anaknya 4.500.000. Jadi PTKP-nya sebesar 63 juta. Nah, di sini juga kita akan mencari PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya. Nah, penghasilan kena pajak itu kita ambil dari pendapatan neto per tahun dikurangi dengan PTKP-nya. Nah, di mana pendapatan neto per tahunnya 177.900 dikurangi dengan PTKP-nya sebesar 63 juta dan kita mendapat penghasilan kena pajak atau PKP-nya yaitu 114.900.000 rupiah. Nah, berarti PKP inilah yang akan kita bebankan dengan tarif pajak yang tadi. Nah, kita lihat tarifnya sampai 60 juta 5%. Berarti yang pertama sekali yang kita tuliskan di sini adalah nilai PKP 60 juta dikali 5% yaitu 3 juta. Nah, kemudian kita kurangkan PKP yaitu 114.900 dikurangkan dengan 60 juta. Maka sisanya adalah 54.900. Nah, sisanya itu akan kita bebankan dengan tarif pajak yang kedua sebesar 15%, yaitu 8.235. Yang terakhir, kita jumlahkan 3 juta ditambah dengan 8.235 sama dengan 11.235. Jadi per tahunnya Pak Irwansyah membayar pajak penghasilan sebesar 11.235. Nah, di sini kita akan mencari per bulannya dengan cara 11.235 dibagi dengan 12 bulan, yaitu per bulannya Pak Irwansyah membayar sebesar 936.250.000 rupiah.